Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gua Ricky di channel YouTube Kojai Garage. Yang mana kali ini gue bakal kasih ke kalian satu garapan motor yang berbeda dari garapan-garapan Kojai Garage yang sebelumnya. Kalau kalian belum tahu garapan Kojai Garage sebelumnya seperti apa, kalian langsung aja buka Instagramnya Kojai Garage. Di situ banyak kita udah upload foto-foto. Lalu untuk video detailnya ada di channel YouTube ini di Kojai Garage. Kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Nah, kali ini adalah motor milik dari Ustadz Umar Mita. Kalian kenal dong sama beliau. Ustadz Umar Mita adalah seorang pendakwah, dai, dan juga seorang guru yang banyak mengajarkan orang-orang terkait tentang ilmu-ilmu agama. Nah, beliau ini punya motor yaitu Vespa Sprint ya. Pasti motor Vespa itu kan Matic lah ya untuk yang terbaru. Sprintnya Sprint baru, motor Sprint Vespa Matic baru gitu. Dia bingung. Anaknya sekarang berapa? Kalau 8 sekarang anaknya beliau. Ada 8. Nah, bagaimana nih anak-anak biar bisa naik kan, dan juga bisa diajak bareng-bareng ke masjid. Akhirnya kepikiran untuk dibuatkan sespan. Masya Allah. Dan ini kali pertama Kojai Garage bikin sespan. Susah, rumit, dan juga nggak semudah kalau udah jadi kelihatannya begitu. Nah, memang peruntukan motor ini bisa dipakai buat di lingkungan-lingkungan komplek kayak safety-nya seperti itu. Karena kalau untuk dilakukan di jalan raya itu kalian harus datang ke Dishub, lalu kalian bikin surat uji tipe layak yang mana harus berubah menjadi roda 3 motornya. Tapi kalau penggunaannya untuk wilayah komplek atau perumahan-perumahan dari rumah ke masjid itu sih aman-aman aja ya. Tapi kalau dari rumah ke Masjid Istiqlal, nah itu jadi masalah. Ya kan, dari rumah lo ke Masjid Istiqlal ya harus bikin surat perubahan bentuk 3 roda. Bang, motor custom yang lain kok nggak rubah bentuk ya? Kagak, kan rodanya 2 jadi 2, kagak rubah. Makanya begitu belajar ya, jangan bikin jebstel panik ya kan. Terus ini kok suratnya nggak rubah ya? Kagak, emang rodanya 2 begitu. Ini kan gue gini-gini juga udah ikut meeting pembuatan undang-undang permen penggantian daripada atau peremajaan dari PP nomor 55 bro. Nggak sembarangan Kojai Garage itu. Iya iyalah. Jadi insya Allah yang memang kalau pemerintah suruh kita rubah uji tipe layaknya, kita rubah. Sampai hari ini kita masih perjuangkan untuk supaya motor-motor bobber itu dapat surat uji tipe layak. Maksudnya gimana bang perjuangannya? Ya kita meeting bareng udah 5 tahun sama Dishub, sama Porlantas, sama hak cipta, sama semua. Dan itu memang belum diatur dalam undang-undang Indonesia bahwasanya motor custom ini harus bikin surat rubah tuh belum ada aturannya. Ya, nih berani bilang nih, belum ada aturannya yang custom nih harus ada itunya. Nah, tapi kalau motor ini harus ada. Oke, kita bahas bagaimana si Vespa Matic ini tambah jadi sespan. فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغربة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر تحالفت ووسطها إعصارنا. Motor ini motor Matic Vespa Sprint 150, lumayan punya power ya, 150 cc. Tapi motor ini berbahan itu steel atau baja tapi semi gitu, gimana ya, plat pakainya tipis. Nah, ini adalah kendala besar dalam penambahan sespan. Kenapa? Karena Kojai Garage harus bikin dudukan yang ada di deck bawah Vespa itu supaya kuat memegang frame dari sespan yang berat. Bang, kenapa nggak dientengin aja? Ya emang berat, terus gimana dong? Kan kudu pakai pipa tubular yang lumayan size-nya. Ini yang dibawa manusia kan begitu ya. Lalu juga sespannya sendiri kita buat plat plus dengan gabungan fiber.
supaya bentukannya bagus dan juga ketika di finishingnya dempulannya juga lumayan lah ya, walaupun kita akuin mungkin nggak perfect. Karena apa? Karena aku hanya manusia biasa. Nah, jadi teman-teman juga harus ketahui bahwa resiko dari membuat sespan ini harus dipastikan dapat pegangan tulang dari motor aslinya yang bagus, dan juga harus rela di bagian bawah deck motor Vespanya itu harus ada sedikit bor-bor dan juga baut-baut tambahan dan lain sebagainya. Karena apa? Ini menopang tambahan lagi yang mana kita nggak tahu ya penggunanya, nambahin orang boncengan itu berapa orang di sebelahnya, seperti itu. Bisa 2 anak kecil-kecil, bisa 1 plus 1 dewasa 1 kecil, 1 dewasa 2 kecil, 3 kecil, 4 kecil, kita nggak pernah tahu dia naikin berapa orang. Nah itu kita harus persiapkan frame yang kokoh. Nah, frame-nya ini custom handmade by Kojek Garage, yang mana ini menggunakan besi tubular lah ya, yang macam-macam ukurannya. Ada yang 1/1/4, ada yang 1 in, ada yang 3/4 in, ada yang setengah in. Ini kita padu padankan supaya menjadi satu kesatuan yang seperti sudah jadi, kalian lihat ini. Nah, begitu. Nah, ini pembuatannya dikerjakan secara handmade, dilas ya, dibikin supaya dia bisa tegak dan lain sebagainya. Lalu di sespannya ini juga harus ada suspensi, bro. Suspensinya ini kita ambil dari fork Vespa lama, bro. Sebutlah Vespa Super. Nah, seperti itu. Atau Vespa PX juga bisa. Atau Vespa apalah itu ya, Excel juga bisa. Pada intinya fork Vespa yang memang cuma sebelah shock breakernya kita ambil. Lalu rodanya kita pakai roda Vespa juga, menggunakan ring 10 ya. Jadi ini pakai roda di Vespanya ini pakai roda Vespa klasik. Sebelumnya kita udah siapkan pakai copotan spring, jadi sama tuh pengen palangnya tadinya udah beli, udah ada. Akan tetapi setelah kita riset dan coba, lumayan makan waktu buat risetnya. Jadi kalau ini udah plug and play, atau bukan plug and play sih, lebih ringkas aja sih, lebih mudah aja dan lebih cepat, karena kan pasti customer tuh pengennya cepet lah ya. Padahal kalau dikasih waktu buat riset ya hasilnya bisa lebih bagus, tapi lama, namanya riset gitu. Dalam pembuatan setiap motor itu kan butuh riset ya, butuh uji coba, butuh kegagalan, maka menghasilkan motor yang bagus. Kalau kalian bikin motor Kojek Garage, berapa bulan bang? 5 bulan, lama amat. Astagfirullah. Bagaimana mau cepet? Kita riset bro, kita pelajari satu persatu, dari rodanya, bannya, peleknya, baut-bautnya, apa langsung bautnya ada gitu. Dari mana bautnya? Disiapin, di baut. Motor bikin, kita bubut segala macem. Baut ukurannya berapa, kan riset dulu. Habis riset dipelajarin, dicatat, baru besoknya dibelanja. Habis belanja besoknya baru dipasang. Kurang pas, gagal. Bikin lagi dia 5 bulan, bikin motor full dari rangka, tangki, semua dudukan bracket apa segala macam, pelek, jari-jari, tromol. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu cepat. Bagaimana sih? Ini kan custom gitu. Nah, seperti itu. Jadi sespan ini juga handmade, dibuat satu persatu. Jadi ini menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan. Ya mungkin buat pengendara atau pemiliknya atau siapapun orang pasti bilangnya lama ya. Tapi buat Kojek Garage ini termasuk ekspres. Nah, tim kita tuh sampai ngapan. Mas, ini DPR kapan? Cepetan dah, ayo orang ini mau pakai. Nah, mereka ngos-ngosan segala macam, kita riset pusing, segala macam seperti itu ya. Oke, tadi untuk sespannya sendiri kita handmade. Nah, di bagian dalam sespannya itu kita lapisi pakai kulit sintetis. Di luarnya kita full dempul dengan finishing warna hitam doff yang kita serupai dengan warna bawaan dari motornya. Lalu kita kasih bagian depannya itu pelindung atau apa ya, guard lah ya, untuk bagian sespan depan belakang. Belakangnya ada backracknya. Lalu juga di backracknya itu kalau dibuka di bagian belakang itu ada bagasinya, bro. Keren nggak? Keren lah. Lalu kita gunakan sistem di sespannya ini ada 2. Yang pertama sistem kaku, yaitu ketika motornya diangkat, sespannya ikut ngangkat. Yang kedua adalah sistem independen, yang mana sespannya tetap berdiri diem. Nah, motornya bisa manuver gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, lalu juga di motor ini spakbornya juga sama ya, custom handmade ya untuk sespannya. Lalu kita sediakan itu ada lampu utama di bagian sespan yang kita taruh di bagian spakbor sespan. Wah, harus tambah lampu bang? Iyalah, supaya kalau dari depan kayak mobil ada lampunya, jadi orang tahu nih ukuran kendaraannya segitu, segede gitu. Makanya diwajibkan itu rubah bentuk suratnya, karena kalau untuk jalan raya itu sangat memakan jalanan gitu. Lalu untuk stop lampnya kita pakai aftermarket. Nah, sama headlamp dan stop lampnya ini aftermarket. Jadi dari bagian belakang jelas stop lampnya ada 2 gitu kan ya.
cakep kan? Depan headlamp ada 2, jadi safety. Kayak mobil kan lebarnya segitu, ya harus segitu dia punya headlamp. Maksudnya headlamp mobil taruhnya tengah-tengah satu, sebenarnya sih bisa aja ada perusahaan mobil taruh headlamp di tengah-tengah satu terus terang, ya bisa lah jadi satu di tengah-tengah terang asli. Akan tetapi tadi ya orang bingung kendaraannya, orang berpikir di tengah bisa ditabrak kalau lagi malamnya kan begitu ya, namanya malam. Nah jadi harus dipikirkan seperti itu. Lalu ada kabel-kabelnya juga disiapkan, jalur-jalur kabel untuk lampu-lampu juga disiapkan. Dan juga yang pasti ada riset, ada juga namanya uji coba. Nah ini kita harus tes apakah ini bisa independen dengan baik dan benar, apakah ketika boncengan dia nyaman dan lain sebagainya, suspensinya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah seperti itu. Nah kurang lebih sih untuk motor si Ustadz Umar Mita ini kita buat seperti itu, dengan finishing listnya list warna sespannya itu sama kayak warna list dari motor sprintnya, ada list merah dan juga silver atau grey. Nah seperti itu. Seperti apa sih bang posisi lagi riding si motor Sespan ini? Kita lihat yuk. Nah, alhamdulillah itu kita berikan contoh ketika dibonceng atau ketika sendiri Sespannya seperti apa. Nah, seperti itulah tampak dari penggunaan Sespan. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen bikin Sespan, disarankan jangan bikin di Koji Garage. Karena Koji Garage ini tidak membuat Sespan, tapi membuat motor-motor custom seperti bobber dan lain sebagainya. Tapi kalau dipaksa, misalnya maksa gitu, ya mau bagaimana? Kita bisa apa? Kita hanya penyedia jasa, kita hanya pelayan kalian. Wahai penonton, kalianlah bos-bos kami, tuan-tuan kami, berikanlah kami project. Ya begitu, ya enggak lah. Tadi kan di awal udah disclaim ya, kalau untuk bikin Sespan sendiri pasti butuh riset yang lebih ya, karena memang kita tidak berbasic di situ. Tapi kalau ditantang, takut siapa, ya kan? Jadi terus. Nah kalian kalau pengen motor-motor custom lihat Koji Garage hasilnya seperti apa, ada di Instagram Koji Garage, channel YouTube Koji Garage, TikTok Koji Garage, dan juga lain sebagainya yang ada di Koji Garage. Nah, teman-teman, selain kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Koji Garage, kalian juga bisa melihat garapan motor custom Koji Garage itu di Google. Kalian ketik aja Google Koji Garage. Dan alamatnya ini ada di mana? Di Jalan Arya Putra ya, yang ada di Ciputat. Nah, di area Putra di Ciputat ini teman-teman bisa langsung datang aja. Sebelum datang pasti WhatsApp dulu ya. WhatsApp ke siapa? Pasti WhatsApp ke admin Koji Garage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.